Deg-degan aku baru dikasih tahu tentang percintaan tadi sama Mbak Mika. Aku pengen selesaiin acara ini cepet, aku pengen curhat. Tapi ada tamu satu lagi nih yang harus diwawancarai. Aku rada-rada ragu wawancara dia, soalnya tiap ketemu sama tamu yang satu ini, tiap ketemu sama dia bilang gini, Sar, lu ininya dong diilangin. Paha lu gue kecilin deh, perut lo gue ini gitu. Jadi saya jadi berasa, emang kenapa sih dengan body aku? Dia bilang, nggak apa-apa lo tuh udah oke, cuman lo diiniin dikit dong ininya, diituin dikit gitu kan. Kita jadi kesel, sebenarnya lo mau jadi dokter apa mau jadi penyanyi sih? Tentukan sikap dong Mas Tompi, silakan kesini Mas Tompi. Tuh lihat. Mukanya aja udah jahil banget ya. Pokoknya inget ya kru, di saat dia mulai jahil-jahil langsung matiin pasang iklan. Hai Tompi. Halo. Tuh kan, lihat dong. Bagus, besar. Big is beautiful baru ini kejadian. Ih gila loh, masa big is, ini udah kecil kali Tompi. Oke. Coba sekarang, coba dari terakhir kita ketemu, nggak ada kan yang mesti diperbaiki? Mungkin dikit banget kan? Harus dijawab ya? Nggak ada kan ya? Mendingan jangan dijawab kali ya. Ih, gila. Duduk deh Tompi deh. Tapi lo nggak pernah kelihatan lebih tua ya? Aku nggak pernah. Tua terus gitu. Kan kalau orang lain. Lain kali kalau mau undang bintang tamu konsultasi dulu, tanya dulu gitu loh. Ya feelingku gimana, kenapa Tompi? Nggak dulu tuh kalau misalnya nonton TV zaman gue SMP nonton TV pasti. Stop, jangan SMP. Nggak serius SMP. Emang kita nggak umur sama? Enggak dong gila ya. Masa sih? Tunggu dulu, biar penonton yang menilai ya. Umur kita kelihatannya sama nggak? Sama. Kenapa Pak? Beda lah gila lu nenek-nenek sama Tompi. om-om cakep. Tapi kok lu kayak tua sih? Mata orang yang udah tua nggak bisa ngelihat barang bagus. Coba deh besok ke salah satu klinik mata, cek visusnya masih bagus nggak? Oh nyebelin banget sih. Emang kamu sih main game ya? Iya aku lagi mencari-cari rahasia tentang kamu. Aku mau nanya, kalau aku sebut ibu-ibu mau melahirkan, kamu ingat apa? Oh, dulu gue pernah nyanyiin ibu-ibu mau melahirkan. Dan bayinya masuk lagi. Enggak. Ini ceritanya lucu banget. Jadi kebetulan waktu itu gue koas kan. Dan gue jaga yang lain pada turun makan. Gue yang jaga ruangan itu gitu. Kebetulan karena kamu nggak diajak makan kan, jadi temennya dikit. Kita anak bawang, keset kaki. Gue tugasnya ngitungin his, kontraksi hitungin gitu. Nah kebetulan pasiennya itu agak sedikit ada cacat mental gitu ya, retard gitu. Terus tapi hamil, udah mau melahirkan, udah teriak. Dan kebetulan Kristen agamanya, sementara aku Islam. Terus dia minta dokter harus nyanyi. Waktu itu gue juga bingung nih kenapa dia tahu gue penyanyi gitu. GR, nggak bingung GR kali. Pasti langsung gini, hah? Maksudnya sudah punya album saya, pasti gitu deh. Enggak, gue belum bikin album waktu itu. Oh belum, justru belum. Gila ini pertanda nih. Pertanda gue harus jadi penyanyi maksudnya. Oh gitu. Udah gitu, ibu mau nyanyi lagu apa bu? Pokoknya lagu apa aja dokter, lagu gereja. Minta lagu gereja. Mati gue. Gue gak tahu lagu gereja. Yang gue tahu cuma satu. Karena waktu les vokal sempat diajarin lagu itu. Lagunya Amazing Grace. Amazing Grace, Gue nyanyiin Amazing Grace, dia langsung tenang gitu. Oh iya? Belakangan gue baru tahu. Lagu Amazing Grace ternyata dinyanyikan buat nganter jenazah ke kuburan. Tapi at least dia tenang, nggak masalah lagunya. Mungkin kalau dia nyanyi lagu tentang kuntilanak juga emang suaranya enak kali ya. Jadi oke aja, aku puji satu, kamu puji aku balik satu. Mudaan dikit sekarang. Nggak, tapi walaupun kelihatan muda, dia tetap cantik sih. Lumayan lah ya. Tetap cantik, mudah-mudahan jodohnya deket ya. Tadi udah dikasih tahu katanya, enggak sih dia nggak bilang jodoh. Gak usah, ini keras banget yang bilang amin ya di kontrol. Tadi waktu yang ramal apa? Yang Mbak Mika Rose ngomongin tentang jodohnya ada. Iya. Gue deg-degan loh. Dia nggak bilang jodoh sih ke aku, dia bilang yang sekarang. Kenapa kamu deg-degan kenapa? Nggak, jangan-jangan gue gitu. Gue deg-degan. Jodoh aku? Gini ya, biasa banget cowok ngeliat aku pasti naksir. Itu biasa banget. Kalau aku bilang nama Ola Ramlan, apa yang ada di pikiran kamu? Cantik.
Cantik. Gigi kelinci. Gigi kelinci. Antara aku dan Ola Ramlan, mana yang harus lebih banyak dipermak? Ya Sarah Sechan lah. Pernah nggak Tompi lagi nyanyi tiba-tiba ada yang telepon gitu ya, pasien udah dipermak gitu, udah diapain gitu sama kamu, tapi misalnya habis operasi hidung gitu ya, tiba-tiba telepon lagi nyanyi nih, tinggal berapa lagu lagi gitu di telepon, tiba-tiba tolong hidungnya lepas atau ngaplek gitu. Enggak, yang ada tuh gini. Pernah nggak? Jadi kocak, tipikal pasien estetik itu agak kocak. Mereka itu biasanya kan kalau udah operasi ngaca tuh udah nggak gini lagi. Ngaca tuh begini nih. Oh harus detailnya Deket kelihatan. banget gitu. Oke. Udah gitu kan sebelum operasi gue udah bilang, ibu nanti akan ada bengkak nih. Sekarang belum bengkak, besok mulai bengkak. Hari kedua lebih bengkak lagi. Oh, biasa hari ketiga gitu. itu klimaksnya. Oke. Setelah itu mulai surut gitu. Langsung bagus. Jadi nggak usah panik ya. Udah, gue nyanyi nih ceritanya. Dia operasi kemarin, malam ini gue nyanyi. Tiba-tiba ada pang ping gitu sampai akhirnya dia nelpon. Pas gue lagi backstage sebentar gue angkat, dia kenapa? Gue pikir emergency kan. Oke. Ada, dok kok bengkak? Ya elah, baru dibilangin 2 hari itu pasti bengkak gitu. Dia panik, dia mau arisan kali. Enggak, lu udah bilang 1 minggu jangan ada acara-acara yang heboh-heboh dulu. Dia bilang. Gitu. Aku nih pengen sesuatu dipermak, tapi aku bingung. Aku tadi lihat di kaca aku sempurna gitu, nggak ada yang harus dipermak. Gini aja deh, kita tantang aja. Apa? Kalau Sarah berani gue operasi tapi live di Sarah Sechan Show. Kok live? Kamu sebelum operasi live? Hah? Sambil operasi Kita live? bikin dia lebih cakep deh. Hidungnya kita pindahin ke kanan dikit. Kamu ambil ini aja deh kantung mata aku. Ya kantong mata dikerjain. Diskon? Gratis. Gue Gratis, kering serius? tapi live. Oh lo pengen dipromosiin? Enggak usah sebutin gue. Kan? Muka gue gak usah di-shoot, tangan gue aja yang di-shoot. Tapi kan udah kelihatan tangannya berbulu gini. Aduh, sekali lagi dong. Oke, coba dengerin ya, tolong dijawab pertanyaannya. Suka yang Mendingin berbulu ya? nyanyi atau dokter? Memilih nyanyi atau dokter? Dokter sih. Dokter. Jadi kalau suatu saat harus berhenti nyanyi karena pasien sudah bertambah banyak, oke. Sekarang juga udah mulai gue kurang-kurangin sebenarnya. Oh ya? Ya. Kenapa? Job berkurang karena panggilan, nggak ada yang itu? Enggak sih, tawaran nyanyi banyak, cuma karena gue males gue kasih Sandi aja. Sandi lu nyanyiin deh. Glenn nyanyiin gitu. Oh gitu? Sok banget sih. Oh iya, enggak. Sok banget, udah sukses banget ya. Enggak, sekarang itu sebenarnya gini. Jadi sebenarnya Pasien makin banyak. Waktu lebih banyak ke klinik dan memang konsekuensinya kan begitu ya. Jadi Senin sampai Jumat itu biasa memang hari saya praktek dari pagi sampai sore. Malam masih bisa nyanyi. Malam masih bisa, oke. Pasiennya pengennya ibu-ibu kaya atau mbak-mbak cantik tapi minta diskon gede? Ibu kaya dong. Oh ya, jadi gue mbak-mbak cantik minta diskon gede, lo nggak mau ya? Tapi kan ibu kaya juga sih tuh. Apa? Ibu kayak mbak-mbak cantik. Iya, aku kayak mbak-mbak cantik. Operasi plastik Nicki Minaj atau Oprah Winfrey? Kalau suatu saat dikasih kesempatan. Aduh, dua-duanya PR-nya banyak ya. Dua-duanya Nicki Minaj udah operasi juga kali. PR-nya banyak. Ya udah, dipikirin nanti deh. Kita balik lagi nanti masih ngobrol sama Tompi, tetap di sini. Takkan mampu membunuh segala rasaku. Cintamu padaku, cintamu. Tompi ini udah sukses banget ya Tompi. Musisi, dokter ahli bedah yang artis-artis menjadi kliennya. Keliling Jakarta pakai mobil sport. Enggak, itu harus diralat sih. Apa? Orang tuh banyak mikir gini ya. Kamu artis? Enggak. Banyak mikir kalau misalnya Kliennya artis? sebuah klinik pasiennya artis-artis terus hebat gitu. Hebat, mobilnya mobil Justru sport. enggak sebenarnya. Tahu nggak? Kenapa? Artis kan karena kenal pasti minta diskon. Jadi artis tuh minta diskon? Iya. Siapa nanti Yes, aku itu tadi tanya. minta diskon. Kalau aku jelas, aku kan artis dengan job cuma satu. Iya. Ya of course aku minta diskon. Kalau artis-artis lain kan jobnya banyak. Semua minta diskon. Diskon dong, nanti aku bawain infotainment deh pasti gitu. Aku nggak mau bawa infotainment, tapi aku tetap minta diskon. Iya. Raja Tom masih kelas 4. Oh iya. Kalau aku nggak bisa nyekolahin lagi gara-gara muka aku super cantik. Tapi kan ntar bisa dapat. Tapi kan kalau udah cantik bisa dapat om keren. Om keren ya? Amin. Bukan om, kalau jelek ya om kere. Kere. Om kere. Beda 1 huruf doang. Oke, lah itu. coba ya lihat Tompi nyanyi udah biasa, tapi lihat Tompi ini punya ciri khas banget kalau nyanyi ya. Suka gitu. Itu nyebutnya apa? Scat singing. Scat singing. Tapi sekarang kita mau lihat Tompi menyanyikan lagu-lagu gaya-gaya artis musisi lainnya.
Silakan Mas, mulai dari sini. Wah, Ariel. Ariel Noah. Kalau nyanyi gimana? Noah. Gue gak tahu lagunya gimana yang paling baru. Separuh aku kamu. Bukan? Ya kan? Separuh aku kamu. Enggak, salah satu lagu. Separuh kamu aku. Salah satu lagunya dia yang lama apa? Gimana? Coba ada yang bisa Coba nggak? nyanyiin. Ya kali. Kelamaan nih durasi. Ayo, gaya dia aja pokoknya gini. gayanya. Dia tuh Mirip nggak? Oke, berikutnya. pokoknya kata-katanya nggak boleh terlalu jelas. Nggak boleh terlalu jelas ya. Samar-samar. Berikutnya Mbak silakan kasih lihat. Oke, giring. Oh kalau itu Berdiri dong. Gaya giring dong. gitu. Aku suka sama giring, hai giring kalau lagi nonton. Gue ngefans Gue sama ngefans Giring. banget sama dia kalau gitu. Silakan Mbak. Tapi sama Ariel gue juga ngefans sih. Nah ini, Candil. Wah kalau ini suara tinggi Coba. nih. Gitu. Ya. Gitu. Itu juga aku juga ngefans sama dia. Berikutnya, Hey! Wah ngambon Glenn nih. coba. Nih misalnya. Dari Trio Lestari. Berat bebanku. Hah, gitu. Oh pakai. Ada itunya. gitu. Dia soalnya agak Kenapa? beda-beda tipe, mendengus kan, mendengus. Oh dia demen mendengus. Mengendus sama mendengus. Berikutnya. Wah Wow. ini nih. Dimanapun dia berada, kacamata hitam. Kasih lihat Mas. Nah, Sandi Gimana, Sondoro. Malam biru gimana malam biru? Nah. Aku nggak bisa nyanyi. The rainbow. Nah, Da, da, da. sambil berdiri dong. Apa dia? Gitu kalau Sandi. Kan serak. Gitu. Sandi tuh nonton tahu. Gitu. Sandi tuh nonton tahu. Nah, emang karena dia nonton lah makanya gue giniin. Gue tuh pengen diundang loh kalau kalian bertiga lagi manggung. Dulu itu Trio Lestari pertama kali konser, kita pengen Sarasehan jadi MC. Aku pengen banget. Kita tanya, bayarannya gimana? Berapa aja? Sorry, kita nggak bisa kalau berapa aja. Sok banget gue nggak bilang berapa aja. Enggak, waktu itu kan berapa aja. Oh ya gitu ya. Yang penting boleh foto-foto ya sama Ih. kalian. Oke, lebih baik kita sudahi saja pembicaraan ini. Semakin yang tidak keluar dari mulutnya. Terima kasih Om Tompi. Sama-sama. Semakin tua semakin berjaya. Lepaskan. Lepaskan Terima aku. kasih untuk yang lain. Selamat malam, kita ketemu lagi besok di Sarasehan. Seperti jahat